Hai gengs, ketemu lagi bareng Emi Akira. Di video kali ini Emi bakal ngebahas dan ngerecap anime di Epic Fairy Diaries atau Kusuria no Hitorogoto Season 2 episode 11. Penasaran sama alur ceritanya? Yuk langsung aja kita mulai. Episode 11 dibuka dengan Jinchi dan Gousun yang tengah berdiskusi tentang perjalanan ekspedisi yang akan mereka jalani. Dalam percakapan itu, Jinchi menyampaikan rencana untuk mengungkapkan identitas aslinya kepada Momo saat perjalanan nanti. Keesokan harinya, Momo menghadiri sebuah pertemuan penting. Di sana Jinchi meminta izin pada Gyokyo agar Momo bisa menemani dirinya selama beberapa hari. Dengan izin yang sudah dikantongi dari Gyokyo, akhirnya Momo dan Basen pun berangkat menuju Shihoku Su. Selama perjalanan, Basen mulai menjelaskan kepada Momo tentang sejarah karakter Lee yang memiliki arti penting bagi bangsa mereka. Namun Momo tampaknya tidak terlalu memperhatikan penjelasan Basen, dan itu pun membuat Basen kesal dan memarahi Momo. Sadar akan kelalaiannya, Momo mulai merenungkan hubungan Basen dengan Gousun. Setelah menempuh perjalanan panjang, mereka akhirnya tiba di Shihoku Su. Begitu melihat pemandangan di sana, Momo langsung terkesima dengan keindahan tempat itu. Mereka mulai masuk ke dalam sebuah bangunan dan bertemu dengan Jinchi. Di sana, Jinchi segera mengingatkan Basen untuk memanggilnya Kousen saat berada di luar ruangan. Momo yang menyadari kehadiran Gousun di tempat itu mulai bertanya-tanya apakah Jinchi dan Gousun sebenarnya memiliki kedudukan yang sama. Ketika rasa penasaran Momo semakin bertambah, Basen menjelaskan bahwa keberadaan mereka di tempat yang sama adalah hal yang wajar bagi klan mereka. Di sisi lain, Gousun berbicara secara pribadi dengan Basen. Ia mengingatkan Basen untuk tidak memberitahu Momo tentang kebenaran yang sebenarnya yang sebelum waktunya tiba. Sementara itu, Momo pergi untuk membereskan barang-barangnya dan membersihkan diri. Malam harinya, Momo dan Jinchi duduk di meja makan yang dipenuhi dengan berbagai hidangan lezat. Momo tampak menikmati makanan dan menyarankan Jinchi untuk ikut mencicipinya. Namun Jinchi justru menolak dan malah memerintahkan Basen untuk mencoba salah satu minuman yang tersedia di meja. Basen pun menuruti perintah tersebut dan tanpa diduga ia langsung mabuk berat hingga jatuh tak sadarkan diri. Melihat kondisi Basen, Gousun dengan sigap mengantarkan Momo ke kamarnya agar ia juga bisa beristirahat. Sementara itu, di tempat lain sekelompok pria misterius berkumpul di tengah hutan untuk merencanakan sesuatu yang mencurigakan. Keesokan harinya, Momo dan rombongan kembali melanjutkan perjalanan mereka. Dalam perjalanan, Momo sempat berjalan ke dalam hutan dan secara tak sengaja menemukan Lihaku yang sedang bermain dengan seekor anjing. Lihaku kemudian menjelaskan bahwa ia memiliki tugas untuk menjaga hewan itu. Momo hanya mengangguk lalu melanjutkan perjalanannya bersama rombongan. Malam harinya, Momo, Jinchi, dan yang lainnya menghadiri sebuah jamuan makan. Di sana, Momo memperlihatkan Jinchi yang tengah berbincang dengan Master Shiso, membuatnya penasaran dengan isi pembicaraan mereka. Tak lama kemudian, Momo menyadari bahwa Jinchi tampak mulai kepanasan. Tanpa berkata apapun, Jinchi memilih untuk meninggalkan tempat tersebut. Melihat hal itu, Momo langsung mengambil sebuah guci, lalu mengisinya dengan air dan berjalan ke dalam hutan untuk mencari Jinchi. Setelah beberapa saat, dia akhirnya menemukan Jinchi yang sedang berada di tepi sebuah air terjun.
Tanpa ragu, Momo segera membasuh wajah Jinsi dengan kain basah agar ia merasa lebih baik. Namun sebelum Jinsi sempat menggunakan sesuatu, ia tiba-tiba terdengar suara anak panah yang melesat ke arah mereka. Jinsi dan Momo dengan cepat menyadari bahwa ada pria berjubah yang sedang mengintai mereka dari dalam hutan. Situasi menjadi semakin tegang dan melompat bersama ke dalam air terjun. Mereka pun terhempas ke dalam air lalu terdampar di sebuah gua yang gelap dan dingin. Di dalam gua, Momo sempat kehilangan kesadaran, dan untuk menyelamatkannya, Jinsi dengan sigap melakukan CPR pada Momo. Begitu sadar, Momo justru langsung memarahi Jinsi atas tindakannya yang dianggap berlebihan. Setelah itu, mereka mengeringkan pakaian dan berbagi sisa makanan yang mereka bawa. Saat berbincang, Jinsi menjelaskan kepada Momo tentang Feifa dan mengapa orang-orang itu mencoba menyerangnya. Kemudian mereka berusaha mencari jalan keluar dan menemukan sebuah lubang di atas gua. Jinsi pun menyuruh Momo naik ke pundaknya agar bisa keluar dari lubang tersebut. Namun ketika Momo mencoba naik, seekor katak tiba-tiba melompat ke kepalanya. Karena terkejut, Momo kehilangan keseimbangan dan terjatuh. Akibatnya ia dan Jinsi berada dalam posisi yang cukup canggung dan tidak terduga. Keduanya saling menatap dalam diam dan episode ini pun berakhir dengan momen yang menegangkan tersebut. Nah, itu dia gengs recap anime di Apothecary Diary Season 2 episode 11. Seru banget kan? Gimana menurut kalian tentang episode ini? Apakah ada teori menarik dari yang kalian pikirkan? Dan jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan seperti biasa, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Dan terima kasih sudah menonton. See you next time and bye bye.